Rahayu, Rahayu. para pemirsa Rakat Prasojo TV channel yang kami hormati. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kita saat ini berkutat bicara tentang masalah hidup dan kehidupan. Supaya akan kita bahas ya, karena memang ini sesuatu yang sangat penting ya bagi kita hidup dan menjalani kehidupan. Nah, supaya kita terkesan santai ya, tidak tegang ya. Nah, ini saya ingin tanya ini ke Mas Anton ini. Mas Anton, apa bedanya mohon maaf ini para pemirsa juga. Ini pertanyaan guyonan tapi juga serius. Jadi bercanda tapi juga bermakna gitu loh. Apa bedanya, mohon maaf, manusia dengan hewan? Kalau manusia punya otak, Punya otak. Yeah. punya otak, pikiran, naruh. Sedangkan hewan Manusia punya otak. hanya punya naluri aja. Gitu. Mungkin itu aja yang saya tahu. Mas Mas Anton pernah makan kepala ayam? Pernah? Nah, ada otaknya enggak? Ada. Nah, pernah makan kepala kambing? Pernah? Pernah. Ada otaknya enggak? Ada. Ada. Berarti kalau tadi saya tanya apa bedanya manusia dengan hewan? Katanya Mas Anton tadi otak. Manusia punya otak, hewan enggak. Ternyata hewan juga punya otak. Jadi apa coba? Biar para pemirsa juga nih bertanya-tanya gitu. Apa bedanya manusia dengan hewan? Mungkin karena itu akal pikiran aja perbedaannya. Akal pikiran. Akal pikiran. Nah, apa dikira hewan nggak punya akal pikiran? Kalau hewan kayaknya nggak punya pikiran itu. Wah, itu kan menurut Mas Anton. Menurut saya tahunya. Coba kita lihat ya perjalanan. Bagaimana seorang induk hewan, apapun itu, dia akan selalu berpikir untuk melindungi anaknya dari mara bahaya. Termasuk bagaimana sang induk hewan tadi berupaya untuk memberi makan pada anaknya. Apa ini namanya insting? Bukan insting apa naluri itu. Naluri dan insting itu adalah buah dari pikiran. Termasuk pikiran dan rasa dan perasaan. Bagaimana seekor induk ya itu berupaya untuk melindungi anaknya dari ancaman bahaya, berupaya untuk memberi makan pada anaknya, keturunannya. Manusia juga punya insting, hewan juga punya insting. Manusia punya naluri, hewan juga punya naluri. Padahal pertanyaannya apa perbedaan manusia dan hewan? Untuk fisiknya. Untuk fisik. Untuk fisiknya nggak sama. Oh iya, tetapi sama. Manusia punya kaki, hewan juga punya kaki. Manusia punya tangan, hewan juga punya, ya tetapi tidak tangannya seperti manusia ini. Gitu. Kalau bicara fisik nanti Mas Anton dengan orang yang cacat nggak punya tangan juga beda nantinya. Nah, yang kita tanyakan secara esensi apa bedanya manusia dengan hewan? Gimana? Udah? Nyerah? Nyerah. Perbedaan manusia dengan hewan adalah soal makan.
Kok gitu, Pak? Iya. Bukan soal cara makan loh ya, tapi soal makan. Kalau soal cara makan, manusia pakai tangan Pak, kalau hewan langsung dengan mulutnya. Nah, kalau soal cara makan, jangankan dengan hewan, sesama manusia saja yang cacat juga beda cara makan. Tapi soal makan, kalau manusia itu makan untuk hidup, kalau hewan ini hidup untuk makan. Nah, para pemirsa, bahasan kita saat ini adalah hidup untuk makan ataukah makan untuk hidup. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, pada nurani kita. Kita ini hidup untuk makan ataukah makan untuk hidup? Jadi perbedaan manusia dengan hewan itu di situ. Soal makan. Kalau hewan ini hidup untuk makan. Urip itu hanya untuk makan. Sehingga kadang-kadang matanya terpejam pun makan gitu loh. Kayak sapi, kambing itu matanya terpejam sampai gayemi gitu. Jadi hidup untuk makan kalau hewan itu. Ya, kita garis bawahi, hidup untuk makan, itu hewan. Nah, kalau manusia itu makan untuk hidup. Jadi manusia itu kita makan itu supaya kita tetap hidup. Setelah hidup kita harus bagaimana? Harus ngelakoni dharma ning agesang. Ngelakoni tugas dan tujuan hidup. Lakoni dharma ning agesang. Tentang eksistensi hidup. Jadi manusia ini adalah makan untuk hidup. Kita makan itu supaya kita tetap hidup karena tubuh kita butuh asupan. Kalau hewan ini adalah hidup untuk makan. Sudah paham Mas Anton? Paham. Paham. Nah, kita lanjutkan. Hewan ini adalah hidup untuk makan. Pagi hari hewan ini yang kita jadikan contoh ayam saja, yang manusia itu semua bisa melihat. Kalau nanti yang saya jadikan contoh itu umpamanya sapi atau kambing, ya orang desa paham karena sapi dan kambing itu di desa banyak. Tapi kalau di kota kan sulit kita temukan sapi dan kambing. Tapi kalau ayam walaupun di kota kan masih ada, kadang-kadang orang pelihara ayam itu. Walaupun dengan lahan yang seadanya, lahan sempit ya. Kita contoh ayam. Ayam bangun tidur ini dikasih makan sama majikannya, manusia yang memelihara tadi. Bangun tidur dikasih makan. Atau ayam tadi bangun tidur langsung cari makan. Ceker, ya. Ceker cari makan. Ya. Setelah pagi hari bangun tidur dia makan, entah itu ceker sendiri ataukah dia ini dikasih makan oleh majikannya. Setelah itu ayam tadi uro. Uro itu apa ya bahasa Indonesianya Mas Anton? Uro itu. Apa itu? Ya jalan-jalan lah istilahnya kan ya. Refreshing gitu ya. Uro juga cari makan. Setelah itu sore hari pulang. Dikasih untuk pulang tuh kadang-kadang perlu dikasih makan dipanggil sama majikannya kur sambil taburkan makanan. Ayam datang makan. Setelah itu tidur. Ayamnya tidur. Ini binatang lain hampir sama kok. Ini contoh aja ayam tadi. Esok hari sang ayam tadi juga bangun, makan lagi. Uro ya, setelah siang uro cari makan. Uro itu cari makan gitu loh. Sore pulang makan, tidur. Rutinitas hewan itu adalah hidup untuk makan. Pagi hari makan, siang uro yo cari makan, sore makan, tidur. Itu hewan hidup untuk makan. Nah, bagaimana kalau manusia seharusnya? Coba
para pemirsa kita renungkan. Kalau para pemirsa masih seperti ini, harus kita tanya pada hati nurani kita. Sudahkah kita menjadi manusia sejati? Yang tidak seperti hewan. Mohon maaf, saya tidak ngatai para pemirsa hewan loh ya. Ini memang filosofi. Kalau ada manusia bangun tidur makan, sarapan mas. Setelah sarapan pergi bekerja, ke pasar kan bekerja, ke sawah, ke kantor. Ya, ini kan bekerja. Bekerja itu intinya cari makan. Ya, kalau Mas Anton karena kerja di bengkel ganti oli ya, pagi sarapan, setelah itu ke bengkel ya, bengkelnya kebetulan ya satu rumah ya. Ketika kerja itu kan Mas Anton intinya apa? Cari makan loh. Iya. Nah, setelah itu sore pulang dari kantor, pulang dari sawah, pulang dari pasar ya. Sore makan, terus tidur. Besok hari rutinitas seperti itu, sarapan, berangkat kerja itu intinya cari makan. Sore pulang, makan, terus tidur. Kalau kita semua rutinitas seperti itu, mohon maaf para pemirsa, mari kita tanya pada diri kita sendiri. Berarti kita hampir sama dengan hewan. Terus apa perbedaan kita? Supaya kita ini tidak sama dengan hewan, kita menjadi manusia sejati. Yang dimana manusia adalah makan untuk hidup. Kita makan itu supaya tetap hidup, untuk dapat asupan. Setelah kita hidup, kita tetap hidup ya, kita lakukan dharma yang gesang, menjalankan tugas hidup dan mencoba meraih apa yang menjadi tujuan hidup. Ini para pemirsa bisa simak itu nanti tentang tugas dan tujuan hidup. Simak juga video yang kedua yang berjudul Benarkah Hidup Itu Mencari Kebahagiaan. Jadi kalau para pemirsa, mari kita renungkan diri kita masing-masing. Kita tidak perlu menunjuk orang lain, ya diri kita sendiri. Kalau kita setiap pagi hari kita rutinitas, pagi sarapan, makan loh. Setelah itu kita kerja, ke sawah, ke pasar, ke kantor. Itu intinya cari makan. Sore kita pulang ke rumah, makan, tidur. Esok hari seperti itu lagi. Terus pertanyaannya, mari kita tanya pada diri kita sendiri, di mana perbedaan kita dengan hewan? Yang dimana hidup untuk makan. Mari kita berupaya menjadi manusia sejati. Yang dimana konsepnya adalah makan untuk hidup. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya pernah diminta ceramah di sebuah komunitas, sebuah sekolah yang backgroundnya itu agamis, Mas. Nah, ada salah satu murid di situ. Waktu sebelum saya ceramah, pimpinannya tadi ngomong ke saya, Pak Sutrimo silakan ceramah dengan merdeka. Saya yang bertanggung jawab. Pak Sutrimo nggak perlu takut. Walaupun backgroundnya Pak Sutrimo ini budayawan Jawa, ini ceramah di tempat komunitas agama. Karena pimpinannya itu bilang seperti itu, ya saya ceramah dengan gaya saya seperti ini gitu loh. Walaupun di tempat orang-orang agamis. Ya. Saya tidak perlu sebut agama apa, tapi saya dari sekian agamis, agama Dayoh saya pernah diundang semua. Ada salah satu murid tadi nyeletuk gini, loh Pak, bedanya manusia dengan hewan itu adalah kalau manusia itu beribadah katanya. Kalau hewan tidak beribadah katanya. Nah, akhirnya malah saya jawab gini, Mas, sudahkah Anda baca kitab suci Anda? Dia bilang, sudah pernah baca. Kalau pernah baca, kenapa Anda bicara seperti itu? Karena di dalam kitab suci Anda ada salah satu ayat yang berbunyi apa? Semua makhluk hidup
beribadah memuji Tuhan semesta. Ini dengan bahasa saya loh ya, tapi kalau saya nggak mau nyebut ayatnya itu tadi karena ayatnya dari bahasa sana. Saya artikan, jadi semua makhluk hidup selalu berdoa memuji pada Tuhan titik-titik nama Tuhan dari agama tadi. Anda pernah baca ayat ini enggak? Oh ya Pak, saya pernah baca. Nah, berarti walaupun hewan, walaupun tumbuhan itu juga memuji Tuhan menurut kitab suci Anda. Cuman bahasanya beda. Kalau manusia itu memuji Tuhan dengan bahasa seperti di dalam kitab suci Anda, tetapi kalau hewan dan tumbuhan memuji dengan bahasa hewan. Jadi kalau perbedaan manusia dengan hewan itu karena kalau manusia itu beribadah kepada Tuhan, kalau hewan tidak, ini terbantahkan oleh kitab suci Anda sendiri. Saya bilang gitu. Akhirnya mereka terdiam. Mereka terdiam. Mereka oh iya Pak, benar katanya. Nah sekarang bagaimana, pertanyaannya tadi, bagaimana kita, sudahkah kita terus berusaha untuk menjadi manusia sejati? Tidak lagi kita seperti hewan yang hidup untuk makan. Bangun tidur kita makan, setelah itu kita bekerja, intinya cari makan, sore pulang ke rumah makan, setelah itu tidur, esok hari seperti itu. Saya tidak ingin menjustis kalau para pemirsa dan Mas Anton ini seperti hewan loh ya, tapi renungkan sendiri, jawab sendiri. Kalau kita masih seperti itu, apa bedanya kita dengan hewan? Hidup untuk makan. Kita belum menjadi manusia sejati yang dimana konsepnya adalah makan untuk hidup. Perbedaannya apa yang dimakan? Apa yang dimakan? Ya iya, ya apa yang dimakan tentunya ya makanannya masing-masing gitu loh. Kalau Mas Anton suruh makan rumput ya enggak mau. Nah, ya makanan ya sesuai dengan makanannya masing-masing. Tapi sama-sama makan. Sehingga esensinya bukan di situ. Bagaimana esensinya adalah manusia itu adalah makan untuk hidup. Dengan makan tadi kita mendapatkan asupan sehingga raga kita terjaga hidupnya. Setelah itu kita harus menjalani darah menengah gesang, menjalankan tugas dan berproses menuju ke tujuan hidup. Ya. Supaya nantinya bisa kembali kepada Sang Maha Hidup. Dan orang-orang yang tercerahkan ini biasanya akan selalu melakukan pencarian dan pencarian spiritual, pencarian dan pencarian Tuhan dengan berbagai caranya masing-masing. Nah ini Mas Anton kan punya pengalaman sendiri itu katanya proses pencarian Tuhan. Nah ini sudah sampai mana nih tahapannya ini? Sudah ketemu belum? Gimana ceritanya nih Mas? Coba ceritakan ini. Kalau saya mau ceritanya itu masih muda kayaknya. Ya. Kira-kira saya umur 27-an lah. Yeah. Masih lajang. Yeah. Situ saya mengalami mungkin kegalauan, kegundahan. Yeah. Yang jadi pertanyaan saya itu, ini hidup itu untuk apa? Yeah. Saya itu galau, kenapa kok nggak bisa tenang, damai gitu. Yeah. Awal disitulah saya mulai pencarian. Yeah. Kemarin itu aku kerja di sebuah pabrik dan saya memutuskan untuk berhenti dari kerja itu untuk sebuah pencarian. Yeah. Wah, ini keberanian luar biasa ini. Biasanya orang kan merasa nyaman di zona nyaman. Ini malah enggak, sudah kerja di pabrik, enak, nyaman, keluar ya. Terus sebuah keberanian tersendiri deh. Melalui seorang spiritual lah, itu menuju itu saya mau mencari spiritual saya sendiri itu, anggaplah mencari Tuhan. Hidup ini untuk apa?
kedamaian, ketenangan, Yeah. itulah yang saya cari. Nggih. Awalnya saya kan dari Pasuruan. Nggih. Ya mungkin saya kan kemarin kan yaitu dari kiai lah gitu. Ya, nggih. Saya Dari tokoh izin, agama lah gitu ya. Tokoh agama. Nggih. Kemudian saya izin untuk mengawali dari pencarian itu Nggih. dengan bekal seadanya, Nggih. dan saya awali dari Pasuruan. Nggih. Ini rencananya kan mau keliling Indonesia. Ya, Saya minta waktu 2 tahun itu. Ya. Saya pada guru saya itu Nggih, nggih. sudah mengurusi izin segala dari kepala desa, Nggih. kecamatan, Nggih. sampai resort Nggih. Pasuruan. Polres Pasuruan. Polres nggih. Pasuruan. Nggih. Resort bukan Polres, resortnya. Iya, resort itu Resort ya? Polres. Polres ya? Oh, Polisi gitu. resort Pasuruan. Kasih waktu 6 bulan. Nggih. Karena waktunya cuma 6 bulan. Nggih. Padahal ini saya waktunya 2 tahun ini Nggih. untuk keliling ini. Nggih. Situ mulai dari Pasuruan, mulai keliling jalan kaki ya ini ya. Nggih. Dengan berat beban yang saya pinggul itu tas mungkin 15 kilo, 20 kiloan. Ya, bawa pakaian, bawa pakaian, bekal gitu bekal ya. lah. Nggih, nggih. Start dari Pasuruan menuju Pulau Madura. Nggih. Situ mampir dulu yang ke pesarian itu. Ya, nggih. Mungkin berdoa di situ langsung lanjut gitu. Nggih. Di Madura selama mungkin perjalanan 1 bulan keliling sampai Keliling Madura. Madura Iya. sampai Sumenep, Nggih. nyebrang situ sampai Situbondo. Nggih. Padahal ke Situbondo. Pulau Madura ini kalau pengalaman saya 2 kali keliling Madura, Ya, Pulau Madura itu kalau pakai mobil keliling 1 hari selesai itu. Kan pulaunya kecil itu. Ya, Saya terus dari Sumenep 1 bulan nyebrang ke itu, Situbondo. jalan kaki itu. Jalan kaki 1 bulan. Iya, 1 bulan. Padahal kalau pakai mobil 1 hari selesai. Oh, iya. Terus. Terus Nggih. loncat ke Situbondo, Nggih. Jember, Banyuwangi, lanjut lompat ke Bali. Bali situ juga 1 bulan. Nggih, di Bali 1 bulan. Ya yang saya kunjungi cuma pesarian itu Nggih. aja. Nggih. Selama di Bali 1 bulan, kemudian lanjut ke Pulau Lombok. Pulau Lombok situ juga 1 bulan, Ya. sampai kemudian Karangasem. Karangasem di Bali. Bali Dari Lombok kembali ke Bali atau bukan, maksudnya dari Bali dari ke Lombok terus ke Bali, Karangasem baru ke Lombok. Mentok. Ya, mentok. Di situ nyebrang ke Ke Lombok. Lombok, Nggih. Pelabuhan Lembar kayak Ya, Padang Bae. Padang Bae. Di Balinya, di Lomboknya Di Lembar. Lomboknya itu juga 1 bulan keliling. Nah, nggih. Selama itu ya yang saya kunjungi cuma pesarian ya. semuanya itu. Nggih. Juga situs-situs itu saya pernah mampir juga. Nggih. Kemudian selanjut ke Sumbawa, Sumba Ke Besar. Sumbawa. lah. Nggih. Itu kalau saya tahu itu berapa kilo itu, 1000 lebih itu. Ya, kita juga pernah ke Sumbawa itu melakukan perjalanan. Nggih, terus. Terus sampai Pelabuhan Bajo, Nggih, Labuan Bajo nyebrang ke Sumba, ke Sumba. Sumba Nggih. kecil. Nggih, Sumba kecil. Itu juga 1 bulanan. Nggih. Terus lanjut ke Bali lagi ke Bajo ini kayaknya. Bajo, nggih. Pelabuhan Bajo terus nyebrang ke Flores. Nggih, ini Flores nggih. Flores juga itu sampai mentok ke India aja itu. Waktu di Labuan Bajo di Sumba itu ada 2 hal terkesan saya di sana ya. Kita juga pernah di sana. Ya. Satu tentang kepercayaan Marapu yang bicara hampir sama dengan kepercayaan Jawa, Ibu Pertiwi Bowangkoso, dan di sana ada ini di Bajo itu ada beserakan batu-batu candi.
Itu Mas Antonnya pernah ke situ? Kalau Marapu itu di Sumba. Di Sumba, iya, di Sumba tadi. Nggih. Itu saya juga sempat mampir. Nggih. Itu jalannya, waduh, nggak ada aspal di situ. Makadam semua, jalan kaki situ. Ya. Terus kalau yang di Labuan Bajo itu ada batu-batu berserakan seperti batu candi, itu pernah ke situ? Kalau itu aku belum pernah. Belum pernah. Itu mudah-mudahan masih ada itu apa? Kalau makam-makam batu mungkin. Ya, Pernah juga. Oh, pernah di makam-makam batu itu, Pas tapi itu di Sumba itu kan. Di Sumba, Setelah itu kan lanjut ke mentok di India aja saya. Oh, Indi, di Flores. Flores Indi. Di Flores itu juga ada daerah namanya Bajawa. Ini tradisinya banyak mirip dengan Jawa itu, Bajawa. Kita punya anggota di sana itu namanya Pak Vensius itu di Bajawa itu. Kalau Bajawa mungkin aku nggak mampir. Nggak mampir. Cuma mentok di Indi. Di Indi. Ya. Selama Mas Anton melakukan perjalanan proses pencarian Tuhan, pencarian spiritual, ini apa yang paling mengesankan? Yang paling mengesankan, mungkin paling tantangan terbesar saya kan di Sumba. Di Sumba nih, bagaimana itu? Di Sumba itu saya kira orang-orangnya masih ya primitif, saya kira primitif, saya cuma agak keras itu kayak orang Madura. Maaf, bukan menghina ya. Mungkin setiap perjalanan saya dihadang gitu. Didang bawa apa itu bekal saya harus saya turunkan, ditanya itu apa aja, ya terpaksa saya keluarkan pakaian saya, padahal saya bawa buku itu saya kan setiap perjalanan saya catat. Di sini saya mampir, sini saya catat gitu. Ya itu aja yang paling berkesan ya, karena soal apa isinya sangat kehidupan yang sangat keras di Sumba ya. Mungkin orang saya ya juga saya pernah dilempari anak-anak kan, saya kayak orang gila gitu. Orang gila gitu. Di Lombok sama di Flores saya pernah dilemparin anak-anak itu. Karena dianggap itu orang gila. Karena dianggap orang gila. Ya, luar biasa. Itu sebenarnya memang pencarian Tuhan ya seperti itu. Jadi kadang-kadang orang merendahkan kita, dianggap orang gila gitu. Jangankan Mas Anton waktu itu ya, katanya ceritanya Mas Anton tuh dengan packagingnya rambut gondrong, kelihatan kumal karena jarang mandi. Wong kita dengan posisi seperti ini di YouTube aja, Mas Anton buka itu di komentar, ada beberapa orang yang menganggap kita orang gila kok. Karena dianggap kita tuh bicaranya ngawur. Wajar itulah, itu proses kehidupan. Padahal kalau dipikir dengan penampilan kita seperti ini gitu. Nah, itu yang berkesan ya di Mas Anton di Sumba, dengan karakteristik Sumba yang keras ya. Selama Mas Anton melakukan pencarian Tuhan tadi, pencarian spiritual, ini apa yang Mas Anton dapatkan? Ini yang sewaktu saya di Lombok juga agak terkesan juga. Itu yang mengesankan ya di Sumba terus di Lombok ya. Saya itu mampir di orang namanya mungkin lupa saya. Di Lombok biasanya namanya lalu siapa gitu. Itu Pak siapa gitu, lupa saya. Dia orangnya mana? Buta tapi tahu tujuan saya kayaknya. Dia padahal orang buta dia. Padahal dia orang buta. Oh bukan itu yang kamu cari, maksudnya gitu. Dia tahu kalau saya mencari kedamaian. Yang sewaktu itu saya berpikir kedamaian itu adalah ya mati itu gitu. Dan pikiran saya harus mati baru damai kamu. Pikiran saya gitu. Dia mengatakan memang bukan itu. Orang mati itu kelihatan damai karena enggak ada orang mati enggak damai terus hidup lagi, enggak ada gitu loh. Kamu tinggal cari perantara aja kan, karena gitu. Selanjutnya saya pas di Sumbawa itu pernah saya ya mampir di
pesarean. Yang saya cari kan juga wangsit ini kayaknya. Iya. Nah, di situ saya mulai pas semedi. Awal-awalnya saya itu kayak masuk di dalam air. Iya. Itulah awal dari spiritual saya mungkin. Iya. Apakah saya harus kum apa mandi di laut gitu, pertanyaan saya itu kemarin itu. Iya. Ya mungkin itu. Kemudian yang pas di Ende itu juga itu kan di sebuah di pohon sukun. Iya. Wah, cerita Bung Karno yang di bawah pohon sukun. Katanya I.R. Soekarno yang menemukan Pancasila di situ. Iya, terinspirasi Pancasila di Saya bawah pohon merenung di sukun situ. di ND. Pernah merenung di situ. Gimana ini tujuan hidup ini untuk apa? Iya. Selama ini saya dari Jawa sampai sini, yang saya kunjungi cuma pesarean doang. Iya. Ya jadi saya simpulkan di situ, makanya saya berpikir hidup itu ya untuk ya menunggu kematian itu aja. Ya karena mungkin sudut pandang dari saya perjalanan ini saya menyimpulkan bisa saya simpulkan karena sudut pandang dari pencarian saya itu. Ya, jadi waktu itu yang didapatkan ya. Yang jadi didapatkan jadi hidup itu hanya menunggu mati gitu ya. Hanya menunggu mati itu aja. Nah, sambil menunggu mati itu harus bagaimana yang harus dilakukan? Nah, ini kan jadi pertanyaan lagi itu kan. yang jadi pertanyaan. Nah, sekarang setelah Mas Anton pernah melakukan proses seperti itu, sekarang terus ketemu kita. Mas Anton awalnya kan juga lihat di YouTube ya, nggak taunya rumahnya deket ya. Nah, apa sekarang pemikiran dan kesimpulannya Mas Anton setelah ketemu kita, simak channel YouTube kita, terus sekarang jadi anggota kita? Sekarang setelah ketemu Romo Sutrimo, ini saya mengambil kesimpulan hidup ini melaksanakan dharma itu. Menurut saya itu. Jadi ya yang saya ketahui malah jadinya yang saya anggap yang apa ya? Ya hidup ini untuk melakukan dharma. Baik dan buruk ini, itu aja yang saya simpulkan selama saya ngikut Romo Sutrimo itu. Memang berarti Mas Anton sudah mencoba berusaha menjadi manusia sejati, bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Mas Anton sudah berproses melakukan pencarian Tuhan, pencarian spiritual, dan akhirnya Mas Anton menemukannya kan malah dekat rumah. Rumahnya Mas Anton ke sini 5 menit nyampe. Malah ditemukan di situ. Dan memang itulah hidup. Kita makan untuk hidup. Setelah hidup kita lakukan dharma ning gesang. Kita jalankan tugas dan tujuan hidup. Kita menjalankan tugas hidup kita dan berupaya mencapai tujuan hidup. Itulah ngelakoni dharma ning gesang. Dan para pemirsa, mari kita renungkan bersama. Kalau kita ingin menjadi manusia sejati, memang kita harus berproses. Orang Jawa mengatakan apa? Urip iku wudu urup. Kita harus berproses. Ngilmu iku kelakone kanthi laku, kita harus berproses. Berproses pencarian spiritual, berproses pencarian Tuhan. Kita melampaui agama. Karena kalau dengan melakukan ini otomatis apa? Ini adalah pengalaman spiritual kita pribadi. Kita tidak mencoba menjiplak pengalaman spiritual orang lain. Dan para pemirsa tidak harus sama persis plek dengan Mas Anton. Ya kalau orang itu nggak punya keluarga, melakukan perjalanan jalan kaki Mas Anton dari Pasuruan ke Madura, terus ke situ Bondo, ke Bali, ke Lombok, ke Sumbawa, ke Sumba, ke Flores. Ya kalau nggak punya keluarga. Kalau kita punya keluarga ya jangan, karena kita punya kewajiban terhadap istri dan anak kita. Kita punya kewajiban selaku suami, kita punya kewajiban selaku bapak,
kita punya kewajiban selaku anggota masyarakat. Ya kita tidak harus sama dengan Mas Anton, tapi tetaplah berproses untuk mencari ya pencarian spiritual, pencarian Tuhan. Berproseslah sendiri. Jangan ingin menjiplak prosesnya orang lain, tidak akan bisa. Karena apa? Sutrimo tidak mungkin bisa seperti Mas Anton. Mas Anton pun juga tidak mungkin bisa seperti Sutrimo. Tetapi berprosesnya sendiri. Barangkali yang dikatakan Mas Anton tadi, saya hanya sebagai semacam memberikan secercah cahaya gitu lah. Tapi tetap melakukan sendiri. Ini hanya sekedar gambaran, tuntunan aja. Tapi tetap berproses sendiri. Sampai Mas Anton akhirnya menemukan apa yang Mas Anton cari. Padahal direwangi jalan kaki, Pasuruan, Madura, Situbondo, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan saat ini ketemunya malah di sini. Bagaimana kita harus melakukan hidup ini, kita menjalani Dharma Ninggagesang, dan bagaimana nantinya Mas Anton berupaya, berusaha supaya hidupnya Mas Anton bisa kembali kepada Sang Maha Hidup, tidak menjadi penghuni kuburan. Ini yang terpenting. Kita bisa mengambil hikmah dari perjalanannya Gunawan Wibisono dalam serat Makutharomo. Untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada Sang Maha Hidup, harus kita sempurnakan 4 saudara kita. Saudara kita yang berbentuk material, tanah, air, api, dan udara dalam tubuh kita, dan 4 saudara kita spiritual, nafsu kita. Lodro, Angkara, Soekardo, Nimpuno. Kalau istilahnya Ronggo Warsito adalah Alwamah, Amarah, Supiyah, Mutmainah. Dan ini harus kita sempurnakan. Kalau belum kita sempurnakan, kita tidak akan bisa kembali kepada Tuhan. Manunggaling kawula Gusti tidak bisa. Kita masih kemelekatan. Supaya kita tidak terjebak menjadi penghuni kuburan. Kenapa itu sama dikatakan orang moksa itu, Pak? Bisa moksa bisa seperti itu. Moksa sendiri adalah sebuah lompatan kuantum, sebuah mengurai materi. Ya. Moksa itu adalah sebuah ilmu mengurai materi karena menyempurnakan 4 saudara kita yang material tadi. Supaya Sang Hidup kita mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup dan lama-lama manunggal kepada Sang Maha Hidup. Ya, ini para pemirsa barangkali ada yang protes nyeletuk, loh katanya ajaran Jawa tidak mengenal Tuhan, kok tadi Pak Sutrimo bilang Tuhan. Ya, nanti akan kita bahas kenapa Bung Karno dalam sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena kata Tuhan sebenarnya adalah kosakata dari bahasa Melayu, tapi saat ini kan ini menjadi sebuah pemahaman bersama untuk menggambarkan Sang Maha Hidup. Akhirnya saya mengatakan dengan istilah yang menjadi pemahaman bersama tadi. Nanti kita bahas tersendiri. Kenapa di dalam Pancasila sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Tuhan memang kosakata Melayu, tapi Esa itu adalah kosakata bahasa Jawa. Dan Esa bukan Eka, bukan satu, bukan ahad. Esa adalah tunggal, bukan Eka, bukan satu. Ini dan juga ini dari apa yang disampaikan Mas Anton ya, menyebut saya Romo. Mohon maaf, saya tidak mendikte, mendogma, mendoktrin siapapun harus panggil saya Romo. Orang mau panggil saya Romo silakan, orang panggil saya Bopo silakan, orang mau panggil saya Kanjeng silakan, orang panggil saya Pak silakan, orang panggil saya Mas silakan. Tapi saya tidak mendogma, mendoktrin orang lain harus memanggil saya apa. Biarlah orang menghormati saya sesuai dengan nuraninya masing-masing. Nah, kembali ke tadi tema kita tadi yang kita angkat tadi tentang bagaimana pencarian
spiritual, pencarian Tuhan. Supaya kita bisa membedakan mana bedanya manusia dengan hewan. Kalau hewan adalah hidup untuk makan, manusia adalah makan untuk hidup. Di situ ada proses pencarian Tuhan, proses pencarian spiritual. Supaya kita nanti setelah mengakhiri kehidupan kita, sang hidup kita mampu kembali kepada sang maha hidup. Itulah sang manusia sejati. Bukan blegeretok menungso, tetapi kita belum bisa menjadi manusia sejati. Karena kita terjebak oleh dogma-dogma yang kadangkala malah membelenggu kita, menjadikan kita kemelekatan, menjadikan kita keakuannya tinggi, ego tinggi. Padahal seharusnya kita harus memunculkan sang aku untuk menghilangkan kemelekatan, menghilangkan keakuan. Kita harus memunculkan sang super ego untuk menekan sang ego. Ini sebelum kita tutup, apa Mas Anton mau ditanyakan lagi dengan tema saat ini? Hidup untuk makan ataukah makan untuk hidup? Itulah perbedaan manusia dengan hewan. Sebelum kita tutup, apa yang mau ditanyakan Mas Anton? Atau udah cukup? Cukup Romo. Udah cukup, karena Mas Anton sudah lewat proses ya pencarian Tuhan sepanjang spiritual ya. Kalau udah cukup, nah para pemirsa yang saya hormati, dengan konten ini saya ingin mengajak kepada para pemirsa semua, mari kita renungkan bersama. Sudahkah kita menjadi manusia sejati? Sudahkah kita berproses makan untuk hidup? Dengan kita makan, kita tetap menjaga hidup, supaya tetap hidup, dan setelah itu kita melakukan dharma gesang. Kita menjalankan tugas hidup dan berupaya menuju mencari tujuan hidup. Jangan sampai kita seperti hewan yang dimana hidup untuk makan. Bangun tidur kita makan, setelah itu kita bekerja yang intinya mencari makan, pulang kerja kita makan, kita tidur, dan esok harinya seperti itu yang kita jalankan. Kita renungkan, kita tanyakan pada hati nurani kita, sudahkah kita menjadi manusia sejati? Hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Saya kebalik ya. Jadi bagaimana kita menjadi manusia sejati yang mana makan untuk hidup. Ini manusia sejati, makan untuk hidup. Setelah hidup kita melakukan dharma gesang. Jangan sampai kita seperti hewan yang hidup untuk makan. Kita renungkan, kita tanyakan pada hati nurani kita. Termasuk kami bersama teman-teman, ini adalah menjalankan tugas hidup, menjalankan dharma gesang. Kita bereksistensi, sehingga akhirnya ribuan orang mendengar kita, menyimak kita. Ini adalah tugas kita, menjalankan tugas hidup, bukan sekedar untuk cari makan. Kita renungkan, kita jawab sendiri. Kalau kita masih seperti hewan yang hidup untuk makan, kita harus berproses supaya nanti kita menjadi manusia sejati yang berkonsep makan untuk hidup, dan setelah itu kita menjalankan proses hidup dan kehidupan, menjalankan tugas hidup, menjalankan dharma gesang. Demikian para pemirsa yang saya hormati, bahasan kita saat ini, hidup untuk makan ataukah makan untuk hidup? Di mana perbedaan manusia dan hewan. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.